Klik Film akan menayangkan film dokumenter berjudul Petrus, yang dibuat berdasarkan rangkaian peristiwa penembakan preman pada tahun 1980-an, mulai 8 Desember 2024. Menurut sutradara Tri Sasongko Hutomo, film dokumenter Petrus menyajikan fakta secara objektif berdasarkan kesaksian langsung orang-orang yang mengetahui kejadian penembakan misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal ide ingin bikin Petrus itu tadinya sebelumnya saya mau bikin tentang gali yang di Jogja yang sangat fenomenal namanya Kuncek. Tapi ternyata setelah saya pelajarin ada sesuatu yang lebih menarik di Jogja karena Petrus itu awal mulanya Petrus itu dari Jogja ternyata. Operasi itu ternyata dari Jogja. Karena terjadi pembunuhan yang sangat sakit sana sehingga timbullah operasi ini. Nah, saya alihkan ide itu bahwa saya akan bikin Petrus dulu deh. Saya bilang sama Pak Navin sangat antusias dan saya juga antusias. Oke, bikin. Saya cari narasumber, mentok narasumber, rata-rata tidak mau diekspos, Pak. Rata-rata. Ada satu narasumber yang menjadi sahabat saya, Mas Yudo. Nggak peduli. Biyen plomben roti. Ya, biyen saiki. Nah, ekspos sama apa-apa. Jadi banyak yang nggak mau diekspos karena mereka akan terngiang-ngiang masa lalunya. Dia nggak mau itu. Kebetulan Mas Yudo ini dan saya berkomunikasi dengan sutradara yang sudah berpengalaman dengan film ini, film dokumenter. Tolong temuin Pak Yudo. Nah, coba Mas Tri, gimana awal ketemunya, idenya apa segala macam. Ya, terima kasih Mas Edi, Mas dari pihak Falcon, terutama dalam kesempatan press conference saat ini. Kita akan mengusung sebuah tema besar film dokumenter yang mana yang kita angkat adalah sebuah sejarah besar. Walaupun itu sangat kelam. Tadi Mas siapa lupa aku namanya? Mas Arief itu menyinggung soal bahwa dewasa ini, situasi sekarang ini dengan meningkatnya perkembangan zaman, kemudian tingkat kesulitan berbagai macam aspek menimbulkan kecenderungan orang untuk berpikir bagaimana sih mengatasi kejahatan secara instan. Kalau gitu udah Petrus aja kayak dulu lagi. Nah, trigger pemicu seperti Petrus ini menjadi trauma masa lalu yang sebenarnya itu nggak boleh diulang lagi karena ini adalah tragedi kemanusiaan yang seperti Mas tadi ungkapkan bahwa pelaku-pelaku yang pada awalnya itu sangat sulit ditemui. Bahkan sebelum saya bertemu atas izin Mas Epi menemui Mas Yudo yang merupakan sahabat atau pelaku utama dari tokoh yang pertama kali didor yang bernama Wahyo itu dalam proses satu operasi pemberantasan kejahatan atau OPK sebelum ada Petrus, itu kami sempat menemui seorang narasumber yang sangat kompeten, tapi kemudian karena keluarganya keberatan, karena mereka tidak ingin masa lalu yang kelam itu diungkap lagi sehingga mempengaruhi reputasi pada saat sekarang ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tingkat kesulitan kami adalah bagaimana film yang kamu buat ini menghindari jejak-jejak pelacakan aparat. Jangan sampai peristiwa ini bersinggungan dengan wilayah-wilayah formal, wilayah-wilayah aparat yang pasti akan membahayakan. Nah, saya berterima kasih kepada pihak Pak Produser dalam hal ini mewakili Falcon. Pak Tri,
jangan dilihat dari peristiwa realnya bagaimana penembakan itu dilakukan oleh para aparat, tapi lihat sisi kemanusiaannya, sisi korban-korban yang setelah sekian lama memendam kepiluan yang sangat dahsyat. Nanti Mbak akan dengar dari pengakuan salah satu pelaku korban dari Petrus, yaitu Mas Slamet Gaplek. Ini di samping saya adalah Mbak Tina, korban istri dari korban. Nanti Mbak Mas semuanya bisa tanyakan bagaimana kepiluan korban terhadap diri Mas Slamet maupun setelahnya, ekses setelahnya itu. Baik, saya akan mengemukakan premis dari film ini ya, supaya kita bisa berpegangan dari arah mana kita melihat film ini. Oke, saya akan bacakan saja bahwa film ini adalah film dokumenter kilas balik tentang peristiwa Petrus, yang kemudian dibikinkan satu subtext atau subjudul oleh produser saya. Itu berupa satu statement bagus sekali, Petrus gerakan tanpa pikir panjang, yang menginterpretasikan bahwa di balik satu gerakan itu ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh katakanlah oleh pihak-pihak penguasa Orde Baru pada saat itu. Nah, kemudian yang dimana gerakan itu menyisakan sebuah tragedi kemanusiaan yang dilihat dari sudut pandang netral, ya, karena kita tidak ingin jadi bahan bidikan. Jadi sudut pandang netral, kemudian dari sudut pandang kemanusiaannya. Saya lanjutkan. Diawali dengan peristiwa ditembaknya Wahyo, seorang jagoan Jogja yang sangat disegani, disusul ditembaknya Slamet Gaplek. Saya perlu diketahui, Wahyo punya sahabat karib, beliau adalah Mas Yudo, yang langsung mengetahui awal mula terjadinya Petrus, yaitu OPK, Operasi Pemberantasan Kejahatan, pada tahun 1981 sampai 1983. Baik, saya lanjutkan. Film dokumenter ini berdasarkan kesaksian tokoh-tokoh yang mengalami langsung dilancarkannya OPK atau lebih dikenal dengan Petrus di Jogja pertama kalinya, lalu menyebar ke kota lain di Indonesia dalam kurun waktu 1981 dan 1983. Baik, hanya sampai di situ dulu. Saya kembalikan ke moderator untuk ini berupa confession, pengakuan. Pastilah form bentuk dari film ini adalah penuturan dari kesaksian Pak Yudo yang menuturkan step by step peristiwa di mana titik awal terjadi, kemudian di mana picu-picu meledaknya peristiwa Petrus, kemudian di mana titik tragedinya dituturkan oleh Mas Yudo, lengkap dengan kesaksian para tokoh-tokoh yang terlibat langsung, baik dari sisi yang mengalami maupun dari sisi masyarakatnya. Jadi biar adil, kalau dari pihak yang melakukan tindakan itu maupun dari sisi masyarakatnya, supaya ada titik tengah. Namun sekali lagi kami tidak mengungkapkan bagaimana tanggapan aparat karena itu wilayah terlarang, Mas, dan masih menjadi expired. Itu kira-kira, Mas. Sementara itu dulu. Ya. Kemudian Mas Edi, ini film akan tayang di mana, kapan, kemudian kenapa, apakah Falcon, apakah Klik Film yang akan masuk untuk ini? Ini akan tayang di Klik Film, kalau nggak salah tanggal 5. Tanggal 5 di Klik Film. Durasinya 30 menit dan akan ada sequelnya. Mungkin dua sequel seri itu. Terus kemudian kita akan masih syuting untuk beberapa sequel lagi, untuk nggak mungkin cuma satu episode kelar, nggak mungkin. Ini panjang sekali karena beberapa, kalau ngomongin Petrus bukan hanya di Jogja, kita di Surabaya, di Bandung, Jakarta, jadi kita akan panjang. Jadi kalau kita nonton gaya mereka film luar ya, series doku series itu
di Amerika Latin misalnya terkena narko, ya memang harus panjang. Tentang si A, si B, kaitannya si C, itu akan semua kota akan kita rencananya ini akan petakan semuanya. Kota ini ada Balido dan Putina, nanti kota lain, dan Solo akan berlanjut berseri lah begitu. Targetnya apa sebetulnya? Targetnya bukan untuk ini, tapi membukukan suatu peristiwa besar yang tidak boleh terlupakan. Saya bilang tidak boleh terlupakan karena hampir saja terlupakan bahwa ya siapa lagi yang harus mengingatkan kecuali yang seumuran saya ya, yang pernah tahu peristiwa itu. Jadi kalau Gen Z ini kan nggak tahu bahwa dulu ada semena-mena orang ditembaki gitu ya. Katakan dia jahat atau enggak, tapi itu semena-mena. Padahal ada hukum. Ya itulah. Ya artinya yang diingat itu adalah dulu itu ternyata ada peristiwa semena-mena sehingga terjadi berita besar. Apakah keamanan itu yang diinginkan itu harus dengan kesewenang-wenangan kayak gitu? Makanya saya bikin judul pendeknya adalah sebuah tindakan tanpa pikir panjang. Itu maksudnya hampir semuanya, baik para pelaku, para keamanan, pihak keamanan, para korban, sama aja. Jadi semua itu mereka bertindak tanpa pikir panjang, semuanya dalam lingkup Petrus, semua menggunakan pola pikir pendek semua. Baik yang bayar, yang dipalak, yang malak, yang nembak, yang punya pikiran berantas di atasnya sana sampai Soeharto itu tanpa pikir panjang. Nah itu sih untuk menyadarkan Gen Z bahwa ini pernah ada. Saya tambahkan bahwa dari komentar Pak Produser adalah dasar ininya, literaturnya kita mengambil dari pernyataan Presiden Soeharto dalam buku biografinya Pikiran dan Tindakan Saya. Di situ disebutkan bahwa dikarenakan stabilitas masyarakat yang sangat terancam, kemudian juga stabilitas nasional disebabkan karena kerawanan sosial, perlu kiranya diambil tindakan tegas di mana kekerasan harus dilawan dengan kekerasan. Nah, dalam hal ini kata kekerasan ini mengandung satu ambigu untuk katakanlah menyisipkan pesan-pesan yang sangat kalau boleh saya bilang sangat tanpa pikir panjang, karena menembak orang, membunuh orang tanpa lewat peradilan dahulu, lewat proses-proses formal dan lain sebagainya, proses legal dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari saya. Mungkin bisa langsung ke narasumber Mas Arief. Utarakan ya, sesungguhnya, dan saya nggak mau istilah tak bikin-bikin, nggak ada. Jadi yang namanya Wahyo itu dia itu kan asli dari Dedek, dari Kasih Praton, sama saya juga. Nah itu dia itu orangnya baik, jujur, nggak mau neko-neko. Sayangnya cuma satu. Jadi kan teman-temannya kan banyak. Nah dia ambil kesempatan minta uang di toko-toko itu, toko-toko onderdil, toko macam-macam tuh, Jakarta itu kan. Nah itu di atas namanya Wahyo, itu loh. Ya Wahyo itu karena orangnya cubluk, orangnya bodoh. Dia itu cuma bangga, ketawa saya, loh kok gitu, kok kamu bangga? Wong situ nggak menerima uang, tapi dipakai namanya. Itu nanti celaka kamu. Kan berarti. Alamat-alaman ada salah satu yang namanya Rudi. Rudi itu memang orangnya gitu. Nganu ketahuan sama saya. Saya bilang sama Wahyo, Rudi kan undangan. Itu nanti bikin susah kamu. Nah, ternyata betul. Itu Jina-Jina itu atas namanya Wahyo
yang menerima duit Rudi gitu loh. Awalnya itu ya, orangnya pemberani, nggak ada yang ditakuti. Dan dia itu kalau bicara itu apa adanya. Dan dia nggak mau yang namanya minta, enggak. Kerja dia. Nah, dengan sama saya waktu OPK itu belum tahu OPK itu apa, penembakan itu belum tahu. Nah, waktu awalnya itu anaknya Danrem